Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nusjani Anwar. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sintesis protein. Pengertian sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel, juga berada dalam ribosom yang merupakan organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sel eukariotik tidak melibatkan DNA. Mekanisme sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses mencetak RNA yang dilakukan oleh DNA terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Kemudian, urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai mRNA. Adanya transkripsi juga berada dalam beberapa tahapan, tepatnya tiga, seperti inisiasi, elongasi, dan terminasi. Urutan tahapan sintesis protein pada mekanisme transkripsi adalah 1. Pembukaan ikatan heliks DNA dilakukan oleh enzim RNA polimerase dan membentuk salinan informasi genetik dari DNA. Yang kedua, tempat menempelnya RNA polimerase pada DNA dinamakan promoter. Fungsinya menunjukkan tempat dimulainya transisi. Yang ketiga, promoter juga menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses dalam langkah ini dinamakan dengan inisiasi. Yang keempat, dua rantai DNA terdiri dari rantai cetakan dan komplemen terpisah. Promoter mulai menempel pada rantai cetakan. Yang kelima, pembentukan RNA oleh RNA polimerase, titik awal promoter dan bergerak terus sepanjang rantai cetakan DNA. Yang keenam, hal ini berakibatkan pada heliks DNA yang terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen nukleotida. Yang ketujuh, terbentuknya basa nitrogen pada RNA menjadi komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, di antaranya seperti basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Yang kedelapan, kemudian basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, dan basa G pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Yang kesembilan, selanjutnya RNA polimerase akan mentranskripsi DNA terminator. Proses ini kemudian berhenti dan disebut dengan terminasi. 10. RNA akan lepas dari RNA polimerase yang mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali, dan mRNA yang dihasilkan mulai dari transkripsi akan keluar menuju inti sel ribosom. Secara singkat, urutan tahapan sintesis protein pada mekanisme ini adalah DNA melakukan transkripsi yang terdapat di dalam inti sel untuk membentuk RNA menjadi mRNA untuk kemudian meninggalkan inti sel menuju ribosom. Prosesnya membawa kodon menjadi tRNA yang juga membawa asam amino sesuai dengan kodon menuju ribosom atau translasi. Asam amino dirangkai sesuai dengan kode genetik pada kodon yang membentuk senyawa polipeptida. Mekanisme yang kedua yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Lewat tahapan ini, adanya disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA yang terdapat di dalam ribosom oleh tRNA. Dalam proses ini diperlukan juga bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil dan terdiri dari tiga proses transkripsi, inisiasi, translasi, dan terminasi. Adapun tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein untuk kemudian dimanfaatkan di dalam tubuh, khususnya sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup, seperti enzim, hormon, dan membran sel tubuh. Yang merupakan hasil dari susunan protein pun termasuk eritrosit yang memerlukan protein untuk mengikat oksigen.
Kemudian, kebutuhan protein dalam tubuh tak lepas dari pengaruh kualitas protein yang terdapat di dalam makanan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan protein ini dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Meskipun sudah banyak makan, namun belum tentu makanan yang dikonsumsi mengandung protein yang digunakan untuk disintesis protein.